Selamat datang kembali di Dumoser ID. Seperti biasa, kita bakalan nge-recap film lagi. Dan film yang kita recap hari ini adalah Ghostbusters Afterlife. Ini adalah film komedi supernatural Amerika yang diproduksi pada tahun 2021. Disutradarai oleh Jason Reitman dan dimintangi oleh beberapa nama termasuk mbak-mbak alien Sigourney Weaver. Ini adalah sequel yang kedua untuk film sebelumnya yaitu Ghostbusters tahun 1984 dan juga tahun 1989. Dan film ini menjadikan film yang keempat dalam semua franchise Ghostbusters. Menceritakan seorang ibu dan dua orang anaknya yang pindah ke sebuah kota kecil di Oklahoma, di mana dari sana mereka menemukan hubungan atau ikatan antara mereka dengan Ghostbusters dan juga warisan rahasia kakek mereka. The world needs him. Oke, film dibuka dengan penampakan seseorang yang sedang melarikan diri menggunakan sebuah mobil dari pertambangan yang bernama Pertambangan Shender. By the way, orang ini adalah Egon Spengler, salah satu anggota Ghostbusters yang lama. Dia pergi dengan tergesa-gesa setelah sebelumnya berhasil menangkap entitas binatang yang bernama Vince. Oke, kita rewind sebentar ya cuy. Jadi 32 tahun setelah mengalahkan musuh di Ghostbusters yang kedua, para Ghostbusters ini juga pada pensiun karena aktivitas supernatural di New York City udah menurun drastis. Setelah itu, Egon lalu pindah ke kota Summerville ini. Nah, singkat cerita, Egon melakukan sebuah misi di tambang Shender tadi. Setelah berhasil menangkap entitas yang bernama Vince tadi, tampak juga sesuatu yang nggak terlihat mengejarnya dari arah belakang. Hantu yang mengejar ini bernama Zul. Sampai pada akhirnya mobil tersebut terjatuh dan masuk ke kebun warga. Dengan cepat, Egon keluar dan melarikan diri dan sampai di sebuah rumah. Dan ternyata itu adalah rumah dia sendiri. Dari sana, dia menyalakan semacam pagar energi. Dan dengan menggunakan benda yang ada di tangannya, dia kemudian entah apa yang dilakukannya, tapi bisa dipastikan kalau jebakan yang dilakukan tadi gagal total. Dengan cepat, Egon masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah alat, yaitu alat untuk mendeteksi kehadiran hantu. Ketika hantu itu masuk, Egon berniat untuk menangkapnya. Namun naas, dia nggak sempat melakukannya. Setelah itu, hantu Zul lalu pergi meninggalkan Egon. Nah, alat yang menangkap hantu satu lagi yaitu Vince sempat disembunyikan Egon tepat di bawah lantai ruang tamu. Dan gak lama sejak saat itu, Egon dinyatakan telah meninggal dunia karena serangan jantung. Next, kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Kelly. Dia adalah putrinya si Egon. Kelly punya 2 ekor anak, yaitu Trevor dan juga Phoebe. Singkat cerita, karena nggak bisa membayar uang sewa, mereka lalu diusir dari apartemen. Dan mereka akhirnya pindah ke pertanian milik Egon, yang telah ditinggalkan untuk Kelly. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya sampai. Ketika memasuki rumah yang cukup menyeramkan ini, Kelly dan Phoebe nggak menemukan apa-apa, kecuali barang-barang yang aneh dan nggak ada yang menarik. Sampai sebuah gempa kecil mengguncang tempat itu. Namun setelah gempa berakhir, Phoebe menemukan alat mendeteksi hantu yang pernah dipakai Egon tepat di bawah kursi. Kemudian pada malam harinya mereka bertiga keluar nih, pergi buat nyari makan. Sampai tiba di drive-in restoran. Di sana, Trevor berkenalan dengan seorang car shop yang bernama Lucky. Setelah mendapatkan makan, mereka kembali ke rumah. Di rumah, Phoebe sempat diganggu oleh hantu. Sementara itu, Trevor yang lagi keliling di sekitar menemukan sesuatu yang terlihat mencurigakan di dalam gudang. Namun, ketika hendak membukanya, HP-nya tiba-tiba mati. Esok paginya, Phoebe dimasukkan ke dalam sekolah menengah setempat, dan dia masuk di kelas sains. Kelas itu dipimpin oleh seorang seismolog yang bernama Gary, yang kemudian juga berkenalan dengan Kelly. Ketika bertemu dengan Gary pasca gempa yang tiba-tiba mengguncang, Phoebe mengatakan kalau gempa yang terjadi di kota ini tidak seperti aktivitas tektonik atau vulkanik pada umumnya. Gary yang kaget juga menampik bahwa hal itu memang janggal. Pasalnya, Gary nggak pernah menemukan patahan tektonik, aktivitas vulkanik, atau apapun yang bisa menyebabkan gempa. Sementara itu, Trevor balik lagi nih ke drive-in, di mana dia pengen ketemu sama si Lucky, gadis car shop yang kenalan sama dia sebelumnya. Dan ternyata Trevor melamar dan diterima bekerja di tempat tersebut. Oke, nggak seru ya? Kita balik lagi ke Phoebe. Nah, Phoebe ini berkenalan dengan teman kelasnya yang bernama Podcast. Setelah sekolah selesai, Podcast membawa Phoebe ke sebuah pusat penambangan yang sudah lama terbengkalai.
Penambangan ini adalah tempat yang sama di mana kakeknya Egan pernah mampir dan kabur di kejadian awal tadi. Menurut podcast, tambang ini sudah lama ditutup sejak tahun 40-an dengan alasan kebocoran bahan kimia. Pada dasarnya, seluruh kota tempat mereka berada ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk dijadikan pusat penambangan demi mendapatkan kandungan selenium. Sampai pada suatu hari, satu persatu para penambang bunuh diri dengan cara melompat ke dalam lubang penambangan. Dan sejak saat itu, warga kota menyebut insiden itu sebagai kutukan Shendoria. Sementara itu, Trevor kini kembali lagi ke dalam gudang untuk membuka dan melihat benda apa yang terbungkus di dalamnya. Trevor menemukan Ecto-1, yaitu kendaraan klasik yang selalu muncul di film Ghostbuster, alias kepunyaan sang kakek. Trevor kemudian memutuskan untuk memperbaiki kendaraan yang udah bapuk itu cuy. Next, malam harinya Phoebe menemukan kalau rumah yang ditempatinya ini berhantu. Hal itu diketahui ketika dia melihat bidak catur yang kini sudah berpindah dari posisinya. Dengan menggunakan alat mendeteksi hantu yang dia temukan sebelumnya, hantu yang tidak terlihat itu kini berusaha untuk membawa dan menuntun Phoebe ke sebuah titik yang ada di dalam rumah. Rupanya ada ruang kecil yang tersembunyi tepat di bawah rumah tersebut. Dan ketika diperiksa, Phoebe menemukan sebuah alat. Dan itu adalah semacam alat penangkap hantu. Esok harinya, Phoebe kemudian menunjukkan temuan itu kepada podcast dan juga Pak Guru Gary. Gary yang kaget melihat alat tersebut juga mengungkapkan kalau dia adalah penggemar Ghostbuster. Gary juga tahu betul kalau alat itu digunakan para Ghostbuster untuk menjebak hantu. Karena penasaran, Gary, Phoebe, dan podcast lalu mengutak-ngatik jebakan hantu tersebut. Mereka penasaran nih apakah benda itu memang berfungsi sebagaimana mestinya. Namun akibatnya Vince, si entitas binatang yang ditangkap di kejadian awal tadi, kemudian kabur dan pergi ke tambang Shender. Di sini Phoebe pada akhirnya baru sadar kalau kakeknya adalah seorang Ghostbuster. Setelah itu Gary dan podcast lalu menemani Phoebe kembali ke rumahnya. Di sini mereka ingin mencari tahu nih tentang apa yang selama ini dilakukan oleh Egan. Podcast juga menemukan sedikit informasi tentang makhluk yang sebelumnya mereka lihat. The Sumerians believed in a land of the dead. The souls of the dead are ruled by a mighty god, Gozer, and protected by a powerful gatekeeper and keymaster. In order that Gozer might rise up, the gatekeeper and keymaster must assume the form of beasts. What did we let out? Sementara itu, Trevor yang sudah selesai bekerja pergi bersama dengan Lucky dan teman-temannya ke sebuah tempat yaitu mineshaft yang sudah tidak terpakai lagi. Dari sana, mereka menyaksikan suatu penampakan dari pusat tambang. What is that? I don't know. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumah Egan, di mana hantu yang sempat sebelumnya menunjukkan alat penangkap hantu, kini dia membawa Phoebe ke laboratorium yang ada di bawah tanah, di mana itu adalah tempat Egan kakeknya menyimpan semua peralatannya. Phoebe kini mulai menyadari kalau hantu yang ada di sampingnya itu merupakan kakeknya sendiri, yaitu si Egan. Nah, dengan arahan hantu kakeknya itu, Phoebe kini mulai menyusun kembali perlengkapan Ghostbuster. Next, kemudian esok harinya bersama dengan podcast, Phoebe menguji peralatan Ghostbuster. Di sana, mereka secara nggak sengaja bertemu dengan Muncher, sosok hantu yang ternyata sedang bersembunyi di kota Summerville ini. Hantu itu terlihat memakan benda apapun seperti seekor rayap. Phoebe sempat menembakkan senjatanya dan mencoba menangkap hantu tersebut. Namun karena kurang pengalaman, hantu itu malah berhasil melarikan diri. Get the trap! Okay. Setelah kejadian itu, Phoebe dan podcast memberitahu Trevor yang secara nggak diduga sedang ugal-ugalan menggunakan kendaraan milik kakeknya. Setelah sebelumnya berhasil dia perbaiki. Phoebe lalu menceritakan semuanya, termasuk kakek mereka yang merupakan seorang Ghostbuster. Ketiganya lalu berniat mengejar Muncher dan menangkapnya. Namun, setelah konfrontasi untuk menangkap Muncher selesai, mereka bertiga malah disalahkan atas semua kerusakan yang terjadi. Mereka ditangkap oleh Sheriff Sherman. Dia adalah ayahnya Lucky, cem-cemannya si Trevor. Dan bukan cuma itu, semua perlengkapan Ghostbuster juga disita. Nah, ketika
ketika berada di dalam penjara, Phoebe meminta kepada sheriff untuk menelepon emaknya. Namun ternyata yang dia telepon adalah nomor miliknya si Ray Stantz, salah seorang veteran Ghostbuster, yang nomornya dia dapatkan ketika melihat Ghostbuster dari YouTube. Dulunya Ray adalah temannya si Egon. Nah, dari pembicaraan mereka itu diketahui kalau para Ghostbuster sudah tidak ada lagi pasca berkurangnya kemunculan hantu-hantu. Ray juga mengatakan semenjak Egon percaya dengan terjadinya kiamat yang akan segera tiba, dia lalu pergi dan mencuri mobil beserta perlengkapan Ghostbuster dan pindah ke kota Summerfield. Nah, kemudian ibu mereka Kelly datang ke kantor polisi, dan setelah terjadi perdebatan, mereka pun pada akhirnya dilepaskan. Ketika semuanya sudah pulang ke rumah, Gary kemudian berbelanja di Alfamart. Di sini Gary menemukan keanehan. Dia melihat sosok yang dikenal sebagai Mr. Stay Puft atau Marshmallow Man yang muncul dalam bentuk mini. Dan bukan cuma itu, sosok hantu Vince juga muncul menyerang Gary. Keesokan harinya, Trevor, Phoebe, Lucky, dan Podcast pergi ke pertambangan Shender, tempat di mana Trevor dan Lucky melihat penampakan pertama kalinya. Di sana mereka menemukan sebuah kuil, di mana di dalamnya terdapat patung yang dibuat untuk menyembah Gozer, yaitu entitas kuno yang dikenal sangat kuat dan ganas, yang juga muncul sebagai musuh utama para Ghostbuster sebelumnya. Mereka juga menemukan tubuh di dalam peti transparan yang merupakan sosok dari Ivo Shender. Dia merupakan pemimpin dari sekte penyembahan terhadap Gozer, yang sedang tertidur sambil menunggu kedatangan Gozer. Shender sengaja membangun kembali kuil kuno ini, di mana tempat ini akan berfungsi sebagai pintu gerbang antar dimensi. Nah, by the way, ini adalah alasan kenapa Egon pindah ke kota ini dan meninggalkan teman-temannya yang gak percaya dengannya. Karena si Egon tahu kalau Shender sekali lagi akan mengembalikan Gozer dan menyebabkan kiamat dunia. Dan benar aja, Egon memang sudah memasangkan alatnya yang diposisikan di atas lubang untuk menghalangi Gozer masuk ke dimensi ini. Nah, setelah itu Phoebe kemudian berniat memberitahu ibunya. Namun sama seperti Gary, Kelly juga dirasuki oleh hantu binatang Zuul. By the way, Vince dan Zuul adalah antek-antek milik Gozer. Dan karena hantu-hantu itu sudah memasuki tubuh orang pilihannya, maka kini Gozer bisa dengan leluasa masuk ke dimensi ini. Karena di tempat lain, Vince yang berada di dalam tubuh Gary menghancurkan alat-alat milik Egon. Di mana hal itu menyebabkan bencana antar dimensi yang memungkinkan Gozer dan Shender bangkit kembali. Itulah kenapa di scene awal tadi Egon menangkap salah satu dari antek-antek Gozer, yaitu si Vince, supaya mencegah kedua makhluk tersebut membangkitkan Gozer. Sementara itu Phoebe dan yang lainnya yang sudah tahu kalau Gozer sudah muncul kemudian mengenakan pakaian milik Ghostbuster. Mereka juga mengambil perlengkapan yang disita di kantor polisi yang kebetulan sedang sepi. Singkat cerita, sambil membawa ektowan, mereka langsung menuju ke tempat di mana Gozer berada. Namun kekacauan melanda seluruh kota. Pasalnya hantu-hantu juga bermunculan dan melakukan teror. Bahkan Gozer yang sudah bangkit malah membunuh Shender dan gak peduli dengan apa yang dilakukan Shender terhadap dirinya. Nah, kemudian setelah sampai, mereka mulai merencanakan sesuatu. Phoebe mencoba mengalihkan perhatian Gozer, sementara Podcast akan menjebak Zuul. Dengan begitu, rencananya akan membebaskan ibu mereka yang akan berpengaruh terhadap Gozer. And one of them goes, "Oh." Have you come to offer yourself in sacrifice? Are you prepared to die? What? No, I'm 12. Setelah menyelamatkan Kelly, mereka lalu memancing Gozer kembali ke rumah, di mana di sana jebakan sudah dipersiapkan. Tetapi Mini Puff muncul dan mensabotase semua peralatan mereka. Dan bukan cuma itu, jebakan milik Egon juga sekali lagi nggak berfungsi sama sekali. Dengan cepat, Gozer menghancurkan alat penangkap hantu dan membebaskan Zuul. Zuul yang terlepas langsung merasuki Lucky. Akibatnya kekuatan Gozer kembali seperti sebelumnya.
Di luar dugaan, mereka dikejutkan oleh kemunculan 3 Ghostbuster veteran, yaitu Ray, Peter, dan juga Winston yang datang untuk membantu mereka. Tetapi rupanya serangan dilakukan oleh kakek-kakek Ghostbuster itu nggak bisa melukai Gozer. Nah, ketika akan menghabisi para Ghostbuster veteran ini, Phoebe dengan gagah berani melawan Gozer sendirian. Dan bukan cuma itu cuy, sosok sang kakek Egan juga muncul di samping cucunya itu untuk ikutan membantu. Mereka semua kemudian bersatu, termasuk kakek Ghostbuster yang juga bangkit kembali. Mereka secara bersama-sama menahan serangan Gozer. Sementara Podcast menghancurkan para mini puff, dan Trevor mengisi kembali kapasitor medan perangkap menggunakan aliran proton. Menyadari semuanya sudah siap, Kelly mengaktifkan perangkap dan kemudian... Setelah Gozer dan semua anak buahnya tertangkap, Gary dan Lucky pun juga terbebas. Begitu juga dengan Egan yang kemudian berpisah dengan keluarga dan teman-temannya, dan berangkat menuju ke alam baka. Setelah itu, para Ghostbuster veteran kini kembali ke New York City, dengan membawa Ecto-1 dan juga seluruh peralatannya. Di bagian kredit akhir, Peter dan Dana terlihat sedang bermain dengan kartu. Sementara itu, Winston sekarang menjadi seorang yang kaya raya. Dengan menggunakan sumber dayanya, Winston tetap menjaga properti milik Ghostbuster. Semuanya itu disimpan di dalam Ecto Containment, milik stasiun pemadam kebakaran yang telah terbengkalai, di mana lampu peringatan tanda bahaya kemudian berkedip. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, gimana ceritanya? Keren nggak? Pastiin ya, sebelum nonton film ini kalian udah nonton dulu film Ghostbuster yang sebelum-sebelumnya. Karena agak aneh aja gitu buat memahami karakter-karakter apa yang ada di dalam film ini tanpa menonton sequelnya. Overall, gue suka banget dengan film ini meskipun penjahat yang dihadirkan merupakan penjahat yang lama. Tapi menurut gue sebagai penonton amatir, film ini cukup bagus dan sangat menghibur. So, sekian dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you in the next video. Keren lo semua. Ciao.